Moms and Dads, yuk jadi best parent. Bersama obrolan meja makan, happy family, happy love. Hai Moms and Dads, berjumpa lagi dengan aku Nita di tips dan trik mengenai dunia parenting dan rumah tangga yang dilansir dari 3 artikel terbaik Nakita ID minggu ini. Sebelumnya, jangan lupa ya kunjungi website nakita.id dan pastinya follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast obrolan meja makan di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @nakitaid dan @medio by KG Media. Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official. Karakteristik fisik anak yang diwariskan oleh ayah. Tips membantu si kecil yang sering mengalami night terror. Pentingnya bergabung dengan komunitas parenting. Selengkapnya dalam rangkuman dunia parenting. Topik pertama mengenai karakteristik fisik yang diwariskan ayah kepada anak. Faktanya, nggak semua orang tua loh mewariskan karakteristik fisik dalam jumlah yang sama besar kepada anak-anak. Si kecil lebih mungkin mewarisi karakteristik fisik mereka sebagian besar 60% dari ayah. Pertumbuhan dan tinggi badan sebagian besar anak dipengaruhi oleh gen dari ayah. Selain itu, masalah gigi yang dialami oleh ayah juga memungkinkan akan dialami oleh si kecil karena gen ini diturunkan dari ayah. Kemudian, ada juga lesung pipi yang merupakan sifat genetik yang dominan. Lebih sering diturunkannya dari ayah. Nggak cuma itu, sidik jari bayi pun mungkin akan sedikit mirip dengan sidik jari ayahnya karena pola sidik jari adalah sifat genetik yang diturunkan. Apakah moms tahu tentang night terror pada anak? Night terror adalah situasi tidur yang terjadi di mana anak mengalami kepanikan dalam kondisi setengah bangun. Night terror sendiri biasanya dialami pada anak usia 4-12 tahun moms. Umumnya, night terror disebabkan oleh stres, kelelahan secara berlebihan, menderita sakit, riwayat keluarga, memiliki gangguan tidur, sampai kafein yang dikonsumsi oleh si kecil. Ada beberapa cara yang bisa moms dan dads lakukan untuk mengatasi night terror pada anak, yaitu, jika si kecil mengalami night terror, jangan memaksakannya untuk bangun. Sebab, anak akan lupa dengan kejadian yang dialaminya saat night terror. Reaksi moms yang semakin bingung justru akan membuat anak sulit untuk tidur lagi. Kemudian, tenangkan sekaligus yakinkan anak bahwa semua baik-baik saja. Moms dan dads juga dapat menerapkan kegiatan rutin sebelum tidur seperti mandi malam, mengganti pakaian, membacakan buku cerita, dan lain-lain. Hal ini tujuannya agar anak mendapatkan kualitas tidur yang baik setiap hari, juga mencegah terjadinya night terror pada anak. Dan hindari makanan dan minuman berkafein seperti coklat atau soda, agar tidak meningkatkan risiko night terror pada anak. Terakhir, moms dan dads juga harus tetap tenang dan berada di dekat si kecil saat mengalami night terror. Dan topik yang terakhir yaitu mengenai pentingnya bergabung dengan komunitas parenting untuk memelihara kesehatan mental calon ibu. Selain suami dan keluarga, ibu hamil butuh dukungan dari pihak lainnya, terutama orang-orang yang pernah berada di posisinya sekarang saat menjalani fase kehamilan. Misalnya, ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas atau grup parenting. Moms tentu lebih nyaman saat berbagi dengan para moms lainnya yang berpengalaman dalam mengasuh anak. Psikolog pendidikan Erika Kamaria Yamin menjelaskan bahwa dengan tergabung dalam komunitas, kita bisa saling melihat dan sharing. Pada dasarnya, orang-orang yang pernah mengalami langsung fase-fase ini bisa memahami dengan baik apa yang moms rasakan. Semua hal baru yang membuat kita kaget selama kehamilan pun mungkin bisa jadi hanya sekedar hal biasa yang wajar. Namun, sebelum bergabung dalam komunitas, kita perlu paham dulu komunitas seperti apa sih yang kita ikuti ini. Jangan sampai value-nya bertentangan dengan value yang mau kita jalani ya. Nah, itu dia episode kali ini Moms dan Dads. Tungguin tips dan trik soal dunia parenting dan rumah tangga selanjutnya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you for listening Moms and Dad. See you on the next episode. Happy family, happy love.